Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada. Saya Fajar, pengajar bahasa Indonesia di MA Sunan Kalijogo Kediri. Pada video ini saya ingin berbagi pengalaman pembelajaran yang telah saya jalankan di masa pandemi. Bagaimana kisahnya? Yuk ikuti video ini. Saya sempat ragu saat Menteri Pendidikan memberikan kebijakan agar aktivitas belajar dan mengajar dilakukan dari rumah demi memutus rantai penyebaran virus. Mau tidak mau, guru diharuskan menggunakan teknologi telekomunikasi untuk aktivitas mengajarnya. Guru juga dipaksa harus berpikir ulang tentang model pembelajaran yang akan digunakan. Dan guru juga harus memastikan apakah pembelajaran yang dilakukannya telah sampai kepada peserta didik. Saya mengajar di 5 kelas yang terdiri dari 3 jurusan berbeda, bahasa, IPA, dan IPS. Siswa yang saya ajar merupakan santri dari pondok pesantren dan ada pula yang dari desa sekitar madrasah tempat saya mengajar. Bagi kami, teknologi komunikasi seperti gawai merupakan hal yang mewah. Inilah yang menjadi tantangan saya. Awalnya saya bingung bagaimana agar pembelajaran yang saya jalankan bisa sampai ke siswa. Pasalnya, tidak semua siswa memiliki gawai dan akses teknologi komunikasi. Kebingungan saya mulai terobati ketika ada kolaborasi dengan wali kelas, murid pondok, dan wali siswa. Selain itu, saya juga mendata nomor seluler siswa yang memiliki gawai. Komunikasi akhirnya teratasi dan saya merasa lega. Berkat dedikasi dari beberapa pihak tersebut, pembelajaran yang saya jalankan bisa sampai ke siswa, meskipun dirasa kurang optimal. Saya memilih menggunakan model pembelajaran berbasis proyek karena bagi saya model pembelajaran ini memberikan kebebasan terhadap siswa untuk berproses dan tidak memforsir penggunaan internet setiap hari. Juga tidak memberatkan karena siswa bisa menentukan waktu belajarnya sendiri dan tentunya model pembelajaran ini juga tetap mengacu pada keterampilan literasi serta kecakapan abad 21 yaitu kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunikasi. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang melibatkan pengerjaan suatu proyek terkait dengan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang kontekstual. Model pembelajaran tersebut memungkinkan adanya kolaborasi antara siswa dan guru untuk menghasilkan suatu produk sebagai hasil dari belajar. Tahapan pembelajaran yang saya jalankan yaitu pertama merumuskan perencanaan proyek. Saya memilih proyek pembuatan antologi puisi dan prosa bertemakan melawan corona dengan karya yang selanjutnya dipublikasikan pada platform digital. Pada tahap ini saya juga mempersiapkan jadwal proyek. Lalu tahapan kedua adalah stimulus. Saya memberikan stimulus berupa gambaran permasalahan aktual untuk memancing kognitif siswa bersamaan dengan penugasan yang saya berikan melalui WhatsApp. Lalu tahap ketiga yaitu investigasi mandiri. Pada tahap ini, siswa diberi kebebasan untuk membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan konsultan. Sebagai pengganti tatap muka, saya memberikan materi melalui video di kanal YouTube yang saya miliki. Sifatnya tidak mengikat, siswa boleh menyimak ataupun mencari sumber lain. Siswa juga bisa melihat contoh buku antologi digital pada fitur pendukung rumah belajar, yaitu karya bahasa dan sastra. Rumah belajar menyediakan berbagai macam fitur yang dapat digunakan siswa untuk mencari referensi atau inspirasi. Tahapan keempat adalah pelaporan proyek. Pada tahap ini, hasil karya diuji dan dilakukan evaluasi. Ada 4 aspek yang menjadi perhatian. Pertama, orisinalitas ide. Kedua, kreativitas. Ketiga, waktu penyelesaian. Dan keempat, kesesuaian bahasa. Tahapan kelima adalah pembukuan. Seluruh karya tulis siswa yang terkumpul dan melewati tahap evaluasi serta revisi, selanjutnya ditata sedemikian rupa untuk dijadikan buku. Bagian ini yang paling berat, karena memerlukan tenaga dan waktu yang ekstra untuk merampungkan desain sampul, judul, format tata letak, esai pengantar, daftar isi, mengurutkan karangan sesuai abjad dan kelas. Walaupun berat, karya ini harus tetap diberikan agar kelak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Meskipun masih banyak kekurangan, namun inilah yang bisa kami berikan. Tahapan yang terakhir yaitu menyimpan dan mempublikasikan hasil proyek berupa antologi puisi dan prosa yang berjudul Sang Misterius di media digital seperti Google Playbook, Google Drive, atau medsos. Tujuannya agar bisa diakses oleh siapapun. Untuk membaca karya ini, Anda bisa mengunduhnya secara gratis melalui link berikut. Jadi, demikian kisah saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sobat Rumah Belajar semuanya, nama aku Guru Gumilang Mania Putri dari MA Sunan Kalijogo, Mayan, Muncul Kediri. Sobat Rumah Belajar semuanya,
Aku tuh baru pakai juga loh aplikasi Rumah Belajar. Aplikasi ini tuh banget efisien banget buat di masa pandemi kayak gini. Perkenalkan, nama saya Cindy Amalia, kelas 11 IPS 2 MA Sunan Kalijogo, Bandung Maju Kediri. Alhamdulillah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya masih bisa belajar dengan aplikasi Rumah Belajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Karena itu, ayo tingkatkan belajar kita melalui aplikasi ini, karena aplikasi ini sangat membantu kita. Dan tetap semangat jaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Hakim dari MA Sunan Kalijogo Kediri, kelas 11 Bahasa. Alhamdulillah, di tengah pandemi ini saya masih bisa belajar dengan aplikasi Rumah Belajar dari pemerintah. Aplikasi ini sangat membantu kita sebagai sarana pendukung belajar di rumah. Oleh karenanya, wahai pemuda harapan bangsa, mari tetap belajar di rumah dengan aplikasi Rumah Belajar. Rumah Belajar, belajar di rumah kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.